Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 60 poin ke 75 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtalaituka, aku mengujimu. Fi ilmi, dalam keilmuanku. Bi ilmika, berdasarkan keilmuanmu. Aku mengujimu dalam keilmuanku berdasarkan keilmuanmu. Wabtalaituka, dan aku menguji kamu fi hukmi, dalam putusanku, bi hukmika, berdasarkan putusanmu. Ini ngomong apa ini? Ya, kemarin saya katakan bahwa disinilah kelemahan saya, bahwa bukan sekedar saya tidak paham, sekalipun saya paham, tapi tetap saya masih seringkali menemui jalan buntu, tidak menemukan cara bagaimana saya mentransfer pemahaman saya kepada Anda. Saya tidak bisa menjelaskan apa yang saya pahami ini. Dengan cara apa? Sehingga ngomongnya muter-muter sampai setengah jam. Itu pun kadang-kadang nggak nyampe juga, nggak paham juga. Nah, menurut Albert Einstein, dia mengatakan jangan-jangan kamu belum paham. Kalau engkau tidak bisa menyampaikan pemahamanmu pada orang lain sampai paham, jangan-jangan engkau sendiri belum paham. Jadi mungkin saya sendiri belum paham misalnya. Ya, mudah-mudahan saja. Jadi artinya aku pasti akan mengujimu. Begini, ibtalaituka itu fi'il madhi, artinya sudah. Padahal kan kita kan belum diuji, kita baru lahir aja, baru sekarang ada, kok sudah. Nah, disinilah ketentuan bahasa bahwa ketika peristiwanya belum terjadi, ya masih future tense, tapi menggunakan verbnya itu pakai past tense, itu menunjukkan suatu kepastian. Ibtalaituka artinya pasti aku akan mengujimu. Tidak bisa dihindari bahwa kita pasti diuji. Dan Allah berulang-ulang dalam Al-Quran mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, bahwa pasti akan diuji. Semua pasti akan diuji. Nah, sekarang diuji dengan apa? Dengan keilmuan. Bayangkan, Anda senang nggak dikasih ilmu? Anda senang nggak diuji? Iya kan? Di situ jadi masalah. Dikasih duit senang nggak? Dikasih harta senang nggak? Tapi kalau diuji dengan harta gimana? Bisa nggak? Siapa kan diuji? Itu persoalannya. Diuji dengan kemiskinan, banyak yang lulus. Diuji dengan harta, jarang yang lulus. Artinya orang diuji dengan kemiskinan, sehingga dia dituntut menjawab dengan kesabaran. 80% lulus manusianya. Tapi diuji dengan kekayaan, 100 orang, yang lulus cuma 5. Kebanyakan nggak lulus. Itulah makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Saya banyak tahu, saya banyak dikasih ilmu oleh Allah. Apakah saya lebih bahagia dari Anda? Belum tentu. Malah justru semakin saya merasa kenyamanan saya semakin berkurang. Mungkin orang yang tidak tahu bisa tidur nyenyak, tapi karena saya tahu dengan ilmu, diuji oleh Allah dengan keilmuan, malah saja nggak bisa tidur. Mikirin rakyat Ukraina yang pada mati dibombardir oleh Vladimir Putin itu.
Ya, jadi persoalannya apa ya? Karena saya tahu bahwa kenapa Vladimir Putin melakukan serangan seperti itu, operasi militer terbatas kepada Ukraina. Ya, ribuan yang meninggal dunia. Ya, rakyat sipil yang tidak berdosa semacam itu. Ada apa persoalannya? Ya karena saya tahu bahwa Ukraina ingin menjadi anggota NATO. Bayangkan kan Ukraina itu berbatasan dengan Rusia. Iya artinya sama aja bunuh diri. Jadi saya kira ya karena rumitnya persoalan yang karena saya paham malah saya jadi nggak bisa tidur. Anak-anak nggak tahu jadinya. Apa sekiranya kita berilmu itu lebih nyaman? Belum tentu. Bahkan lebih nyaman tidak tahu kok. Jadi ya artinya ya alhamdulillah ya Allah, terima kasih aku dikasih bodoh. Dibikin bodoh ya alhamdulillah. Jadi lebih baik nggak tahu apa-apa gitu. Nggak tahu persoalannya. Justru semakin tidak nyaman hidup ini. Nah itu belum itu satu persoalan, belum yang lain-lainnya. Belum masalah G20 Indonesia yang menjadi masalah yang sulit sekarang. Ya. Kongres yang ada di Bali nanti G20 di Bali itu kan Indonesia menentukan seperti tuan rumah, diundangkan Vladimir Putin. Nah ini kan ya menjadi masalah. Dan tidak akan pernah selesai nanti semacam itu, diuji macam itu, diuji. Jadi artinya bahwa keilmuan itu sendiri juga itu satu sisi diuji semacam itu. Ditambah lagi dengan bahwa dengan keilmuan seringkali kita menjadi bermasalah dengan ilmu ini. Kita dikasih ilmu, tapi kadang-kadang kita tidak bisa melakukan apresiasi, bisa melakukan evaluasi. Kita juga tidak mampu untuk mendeteksi atau untuk memposisikan diri kita dalam keilmuan kita. Kita baru tahu ilmu sesuai, dikiranya sudah punya banyak ilmu. Ya, dan kita tanpa justru dengan keilmuan kita malah jadi bertengkar kok. Ilmunya ilmu agama, ilmu syariat, ilmu fikih. Karena berbeda pendapat, ilmunya berbeda tentang Al-Quran, apakah itu kalam Allah, makhluk apa bukan makhluk, saling bunuh-membunuh kok. Gara-gara yang satu kunutan satu tidak berantem akhirnya. Gara-gara yang tarawihnya 8 rakaat yang satu 20 rakaat jadi berantem, masjidnya dibelah 2. Jadi apakah ilmu ini mempersatukan orang atau memecah belah orang? Jadi masalah juga persoalannya. Itu kita betul-betul diuji oleh Tuhan. Makanya ya ilmu apa sih yang bermanfaat? Tetapi walau bagaimanapun Tuhan sendiri juga memberikan komitmen bahwasanya orang-orang yang berilmu dan beriman diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Jadi keilmuan itu menyebabkan kita bisa diangkat derajat oleh Tuhan. Nah kalau ilmu itu menyebabkan pertengkaran gimana? Imam Syafi'i dalam satu pengajiannya diajukan pertanyaan oleh murid-muridnya, di mana di situ ada beberapa muridnya Imam Maliki hadir dalam pengajian itu. Nah, kebetulan pertanyaan itu menyangkut tentang pendapatnya Imam Maliki. Lalu dipersalahkan oleh Imam Syafi'i, yaitu salah. Ya mungkin Imam Syafi'i nggak tahu itu pendapatnya Imam Maliki, salah. Nah akhirnya si murid-muridnya Imam Malik ini tersinggung, gurunya dipersalahkan tuh. Oh, dia nggak terima, kata Imam Syafi'i, lah kalau orang salah itu nggak ada masalah. Dia manusia, saya juga manusia. Dia juga bisa salah, saya juga bisa salah. Kan begitu logikanya. Tetap tidak terima gurunya dipersalahkan, maksudnya Imam Malik dipersalahkan.
Selesai pengajian, imam sampai diadang, dikeroyok, digebukin sampai jatuh pingsan, sampai satu sakit sampai meninggal dunia. Itu gara-gara pendapat keilmuan. Ya semacam itulah. Gara-gara keilmuan itulah maka kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis itu 10.000 para intelektualnya ya, bukan orang biasa. Intelektualnya itu 10.000 dibantai mati semua tuh. Gara-gara keilmuan. Jadi apa namanya, bahwa sangat keras sekali semacam itu. Kemudian ini dari sisi mana kita melihat kita diuji dengan keilmuan, ya kan, itu dua. Yang ketiga, kita juga diuji dengan keilmuan. Jangan dikira bahwa orang itu berilmu semakin rendah hati, tidak. Orang semakin banyak ilmunya semakin sombong kok. Jujur aja memang. Abu Marwah juga sombong kalau pinter. Iya. Kalau kita tidak introspeksi, ya setiap kelebihan, ya keistimewaan Allah berikan kepada kita sebagai anugerahnya, itu boro-boro disyukurinya malah menyebabkan jadi sombong. Ini tolong tidak bisa dipungkiri. Kita diberi kecantikan. Jangan dikira karena gara-gara engkau diberi kecantikan engkau menjadi sombong. Ketika engkau dikasih harta, dulu kamu sopan banget dengan teman-teman, rendah hati, bahasanya romo inggil, ya kan, sama orang hormat. Begitu Anda uangnya semakin hari semakin banyak, Anda sudah mulai tidak mendengarkan suara hati kami kok. Sudah tidak mengerti bagaimana cara menghormati teman-teman kok. Ya, mulai saya sadari, dulu ketika saya datang Anda buka pintu lebar-lebar, sekarang setelah Anda kaya, Anda buka pintunya separuh kok. Tidak mempersilahkan aku masuk, tapi langsung kau tanya ada perlu apa. Kelihatan banget kok. Itu perlahan-lahan semacam itu. Nah, makanya keilmuan juga sama. Nah sekarang kita bandingkan, orang cantik sombong, tetap dia sadar kecantikannya tidak selamanya. Kapan-kapan memble. Ngerti memble? Kayak expire lah, iya, kan gitu. Iya. Orang kaya juga sombong, tapi dia sadar kapan-kapan bisa jatuh miskin. Tetapi orang punya ilmu, kesombongannya lebih permanen. Karena nggak ada orang pintar ujuk-ujuk jadi goblok. Orang kaya bisa dalam sehari dia jatuh miskin lagi kok. Nah, ternyata bahwa itulah kita diuji dengan keilmuan itu bukan hal yang kecil. Dari segala sisi, dari sudut pandang yang berbeda, memang ilmu adalah sebagai ujian untuk kita semuanya. Nah, itu. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.